Tuh, selain itu juga mudah-mudahan melalui sholat jamaah belajar kita semuanya diberikan kelancaran. Amin ya robbal. Dan sebelum mengawali sholat jamaah kita sedikit baca surat-surat pendek untuk mengusir dari godaan setan. Mudah-mudahan dimudahkan kita semua urusannya. Kita awali dari surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min wa min syarri ghasiqin idza waqab lanjut surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Abad yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu sayasla naran habiu wa imra'atuh hammalatal Bijidiha hablum min masad. Al-Kafirun. Bismillah. Satu lagi surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal wala sawfa rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas amma binikmati rabbika fahaddits. Ayo semuanya berdiri, kita melaksanakan sholat duha. Perhatikan, kita fokus melaksanakan sholat duha. Pak Guru minta semuanya konsentrasi supaya sholatnya khusyuk. Jangan usil sama temennya, fokus terhadap diri sendiri. Ayo bareng-bareng kita baca niatnya dahulu. Bismillah. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Khususkan kehadiran Bapak Jamaah Masjid Kritika Rahayu Syaikhul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidul awwalin wal akhirin wa sallim warahmatullahi wabarakatuh kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran hamdan na'imin hamdan ya'ti ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna tuhaika wal baha'a baha'uka wal kamala kamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka. Allahumma inka rizqi minas sama'i fa'amsilhu wa inka fil ardi fa'akhrijhu wa inka mu'siran fayatirhu wa inka ba'idan faqaribhu wa inka harraman fatahirhu bihaqqi tuharika wa baharika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Atini ma ataita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 3 Musirahayu serta anak-anakku sekalian semuanya yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini dalam cuaca yang cerah kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah sunnah yaitu sholat duha. Mudah-mudahan ibadah kita, kegiatan kita pada hari ini senantiasa mendapatkan pahala dan barokah dari Allah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Bareng-bareng ya, tepuk semangat. Tepuk anak soleh. Tepuk satu, tepuk dua, kita bejol ya. Tepuk satu, nah, nanti ya. Tepuk satu, tepuk dua, salah. Tepuk satu, tepuk dua, belum kompak tuh ya. Ayo, nanti ya. Tepuk satu, tepuk dua, dan anak-anak sekalian yang saya sayangi, hari ini kita belajarnya di luar. Ya, Pak Roni sedikit akan menceritakan kenapa hari ini kita belajarnya di luar, kita melaksanakan sholat duha karena memperingati apa? Isra Mi'raj. Itu adalah salah satu hari besar Islam yang perlu kita ketahui. Kenapa dinamakan Isra Mi'raj? Semuanya kenal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, Nabi yang bisa memberikan syafaat. Suatu ketika, Pak Roni sedikit menceritakan sejarah ya, dipahami. Nanti setelah ini, siapa tahu Pak Roni tanya nanti, ya. Nabi Muhammad ketika berdakwah banyak sekali menghadapi rintangan, ancaman, bahkan mau dibunuh. Suatu ketika, hei orang-orang kafir, ayo semuanya menyembah Allah. Ternyata yang didapat Nabi Muhammad ada yang melempar dengan kotoran unta, kena Nabi Muhammad. Ada yang melempar dengan batu, kena Nabi Muhammad hingga terluka. Bahkan suatu ketika orang-orang kafir mengutus Al-Buju. Siapa Al-Buju? Preman, kalau bahasa di Indonesia, preman, 8 orang untuk menyerang Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad dianiaya hingga Nabi Muhammad luka memar dan bersandar di sebuah gunung. Dihampirilah oleh malaikat, namanya malaikat Jibril menghampiri Nabi Muhammad dan mengatakan, wahai Nabi Muhammad, aku kasihan melihat engkau. Kenapa? Karena engkau dianiaya oleh orang-orang kafir. Bagaimana kalau saya hari ini melemparkan gunung yang begitu besar untuk menghimpit mereka agar mereka terkena azab? Tetapi Nabi Muhammad apa yang dilakukan? Jangan Jibril, jangan engkau siksa umatku, jangan engkau beri azab kepada umatku, karena mereka belum kenal Islam, mereka belum tahu Islam. Maka di sini perbedaannya, bedanya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi lain. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah sedikitpun mendoakan umatnya agar umatnya terkena azab. Tuh, makanya Nabi Muhammad disebut Nabi yang paling mulia. Sampai-sampai dalam Al-Quran Allah memuji Nabi Muhammad, wa inna
innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad sesungguhnya mempunyai akhlak yang sangat agung, mulia, dipuji oleh Allah. Tuh yang pertama. Kalau Nabi Musa ketika berdakwah putus asa, maka berdoa kepada Allah, ya Allah tenggelamkanlah Fir'aun dan pasukannya. Akhirnya Fir'aun tenggelam. Nabi Nuh dakwah putus asa, maka berdoa kepada Allah, ya Allah apa doanya? Ya Allah semoga umatku mendapatkan azab dan terjadilah, Allah mengabulkan, terjadi banjir. Maka ada namanya kapal Nabi Nuh. Dan nabi-nabi yang lain ketika putus asa maka berdoa supaya umatnya mendapatkan azab. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak pernah mendoakan umatnya agar terkena azab. Itu bedanya Nabi Muhammad. Maka kita perbanyak baca sholawat. Siapa Tuhan yang esa namanya siapa? Allah. Nabi yang agung namanya siapa? Muhammad. Tuhan yang esa namanya siapa? Allah. Allah yang menyayangi, Allah yang mencintai, Allah yang menyayangi orang Nabi. Apalagi ya apa? Yang penting kita baca sholawat ya. Kita sedikit nanti ada kegiatan sholawat. Kita sholawat dulu ya. Sholawat apa? Bareng-bareng. Lanjut ke cerita yang tadi. Suatu ketika Nabi Muhammad ditinggal oleh istrinya yang bernama Siti Aminah. Tadi Aminah siapa? Aminah itu ibu. Istrinya Nabi namanya siapa? Siti. Itu Khadijah. Ditinggal istrinya. Nabi Muhammad ditinggal oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Belum kenal Nabi ini. Ingat-ingat ya, ibunya Nabi Muhammad bernama Siti Aminah. Bapaknya bernama Abu. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Pamannya bernama Abu Thalib. Nah ketika itu Nabi Muhammad ditinggal istrinya yang disayanginya meninggal. Pamannya yang mengasuhnya dari kecil meninggal. Maka di situ disebut tahun kesedihan. Di tahun kesedihan Nabi Muhammad ternyata pada malam harinya didatangi oleh malaikat Jibril. Datang pas tidurnya Nabi Muhammad. Setelah datang apa yang dilakukan? Malaikat Jibril menyampaikan, wahai Muhammad manusia yang paling mulia, kau hari ini dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Kemudian Nabi Muhammad disuruh membuka dadanya, dibersihkan hatinya menggunakan air zam-zam. Dibersihkan seperti kalian ketika mau sholat harus Nabi Muhammad sebelum bertemu dengan Allah, maka Nabi Muhammad harus dibersihkan dulu hatinya. Setelah itu Nabi Muhammad dipersilakan oleh malaikat Jibril naik ke atas kendaraan itu yang diberi nama buruk. Kendaraannya apa? Kendaraannya buruk. Buruk itu besarnya tidak sebesar kuda, kecilnya tidak sekecil keledai. Berarti tengah-tengah antara kuda dan keledai. Tengah-tengah, tetapi bedanya hanya mempunyai sayap. Ada sayapnya. Nabi Muhammad naik ke atas buruk, di sampingnya ditemani oleh malaikat Jibril. Terbang menuju Madinah pertama kali.
Setelah sampai Madinah, Nabi Muhammad disuruh sholat 2 rakaat, kemudian diberi pertanyaan, wahai Nabi, ini besok akan hijrah. Kita benar, Nabi Muhammad hijrah ke Nabi Madinah. Setelah sampai Madinah, Nabi Muhammad melakukan perjalanan menuju Masjidil Aqsa. Sampai Masjidil Aqsa, ternyata di sana Nabi Muhammad disambut oleh para nabi. Jumlahnya Nabi 124.000 nabi. Berapa jumlahnya Rasul? 313. Yang masih kita ketahui berapa? 20. Dari 25 dipilih 5 yang istimewa. Ya, siapa saja? 1. Urut ini pertama Nabi yang kedua Nabi, yang ketiga Nabi, yang keempat Nabi, yang terakhir baru Nabi. Dari 5 dipilih yang paling mulia yang bisa memberikan syafaatnya kita semua, yaitu Nabi Muhammad Khotamul Anbiya'i wal Mursalin. Oh, yang hari ini kita peringati. Gak ada peringatan Isra Mi'raj Nabi Musa, gak ada peringatan Isra Mi'raj Nabi Ibrahim, adanya Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Maka hari ini kita memperingatinya, ya. Nah, dalam perjalanan Isra, artinya perjalanan, Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril bertemu dengan suatu kaum. Kaum tersebut ketika menanam, hari itu juga panen. Kemudian tumbuh lagi, ditanam, panen, tiap hari panen. Kemudian ditanya kepada malaikat Jibril, "Hei Jibril, siapa itu yang tiap hari nanam kok langsung panen? Siapa itu?" "Oh Nabi, itu adalah umatmu yang berjuang di jalan Allah. Besok akan seperti itu, nanam langsung panen. Mau nggak kalian nanam langsung panen?" Nah, benar-benar dalam belajar. Kemudian lanjut lagi perjalanan. Ya, ternyata setelah itu bertemu dengan kaum yang di situ kepalanya, ingat ya, kepalanya dipukul dengan batu keras hingga kepalanya pecah berkeping-keping. Kemudian kepala tersebut kembali lagi seperti semula, pecah lagi seperti semula, pecah lagi. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah itu kau sebut nasibnya?" "Wahai Muhammad, dia adalah orang Islam yang tidak mau melaksanakan sholat. Siapa yang tadi pagi sholat subuh?" Wah, nggak ada separuh. "Siapa yang tadi pagi sholat subuh?" Benar, jujur nggak? Ulang lagi, biar semangat, kayaknya belum konsentrasi ini ya. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Satu lagi. Tepuk es jus. Gak bisa ya? Nggak bisa. Tepuk es jus. Tong jus. Nanti ya, sampai ya. Tepuk es jus. Pakai itu nggak bisa nih. Ayo, ini. Tepuk es jus. TikTok jus. Ayo, nanti udah sampai bisa. Tepuk es jus. TikTok jus. Betul. Ayo lanjut ke kisah tadi. Setelah Nabi Muhammad melewati beberapa kaum, ada yang susah, ada yang senang, Nabi Muhammad pas tepat di Masjidil Aqsa, tempatnya itu di Palestina. Kalau sekarang Palestina. Sampai di sana Nabi Muhammad disambut oleh ribuan para nabi. Kemudian disambut, "Wahai Nabi, Nabi yang paling mulia, mari kamu jadi imam sholat." Nah, setelah sampai Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad diperintahkan untuk menjadi imam sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, apa yang dilakukan? Nabi Muhammad haus, ditawari oleh malaikat 2
minuman. 1 minuman susu, 2 minuman alkohol. Kemudian Nabi Muhammad memilih apa? Nah, Nabi Muhammad memilih susu dan malaikat Jibril mengatakan, benar wahai Nabi Muhammad, seandainya kamu memilih alkohol, maka umatmu akan mengikutimu, akan minum alkohol. Maka hari ini, kalau besok kalian besar minum alkohol, berarti bukan umat Nabi Muhammad, tapi minum apa? Susu biar Nah, lanjut. Setelah minum, Nabi Muhammad meneruskan Mi'raj, ya. Mi'raj itu artinya naik kemana? Naik ke langit ketujuh. Atas itu langit berapa? Atas itu langit berapa? Langit 1. Kemudian ada langit 2, langit 3, sampai langit 7. Langit 1 dan langit 2 jaraknya sama seperti bumi dan langit 1. Ya. Dan yang perlu kalian ketahui, Isra Mi'raj itu dilakukan Nabi hanya dalam kurun waktu semalam. Subuh sudah balik ke tempat tidurnya. Tuh perjalanannya. Nah, terus bagaimana? Nabi Muhammad naik ke langit ke-1 bertemu dengan Nabi Adam. Naik lagi ke langit 2 bertemu dengan Nabi Isa. Naik ke langit ke-3 bertemu dengan Nabi Yahya. Naik ke 4 bertemu dengan Nabi Harun. Naik ke atas langit ke-5 bertemu dengan Nabi Musa. Naik ke 6 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan terakhir ke-7 bertemu dengan Allah di mana? Di Sidratul Muntaha. Digambarkan Sidratul Muntaha seperti pohon yang sangat indah, gambaran daripada surga. Apa yang dilakukan? Kenapa Nabi Muhammad diundang ke atas Sidratul Muntaha? Mendapatkan satu perintah, yaitu perintah melaksanakan sholat. Wahai Muhammad, aku perintahkan kepada engkau melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Sholatnya berapa? 50 rakaat semasa hari semalam. Dulu beritanya seperti itu. Tapi Nabi Muhammad turun bertemu dengan Nabi Musa. Wahai Muhammad, kalau 50 kali sehari semalam kamu tidak akan mampu, umatmu tidak akan mampu, maka minta keringanan, turun menjadi 45 kali, turun lagi sampai jumlahnya 5 kali. Tetapi Allah lipat gandakan dari 5 kali dikali menjadi 10 kali, pahalanya sama dengan 50 rakaat yang tadi 50 kali waktu, ya. Maka turun Nabi Muhammad membawa perintah sholat 5 waktu. Nah, isi dari sholat apa? Mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Sholatnya apa saja? Sholatnya apa? Terus totalnya berapa rakaat? Rakaatnya berapa? 17. Subuh 2 rakaat, zuhur, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya. Pulang sampai di tempat tidurnya, Nabi Muhammad bangun, kemudian menyampaikan kepada orang kafir, menyampaikan kepada sahabatnya, hei orang kafir, tadi malam saya Isra Mi'raj mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Kemudian apa tanggapan dari orang-orang kafir? Menganggap Nabi Muhammad hanya menghayal. Nabi Muhammad mengabarkan berita itu bohong. Yang percaya hanya satu, yaitu bernama Abu Bakar percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, maka mendapatkan gelar As-Siddiq. As-Siddiq artinya apa? Percaya, karena Nabi Muhammad telah melaksanakan Isra Mi'raj. Nah itu, jadi pesannya adalah sholat 5 waktu. Dan di sini sholatnya 5 waktu, siapa angkat tangan? Angkat tangan yang sholatnya 5 waktu, lengkap. 1.
Ya, mulai hari ini siapa yang mau berjanji mau melaksanakan sholat 5 waktu? Berjanji ya, setelah kegiatan ini sholat 5 waktu ya. Berjanji pada diri sendiri melaksanakan sholat 5 waktu. Tuh. Nah, seketika itu Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu, barulah sholat 5 waktu itu dilanjutkan sampai Nabi Muhammad meninggal. Wasiatnya Nabi Muhammad adalah usikum bisalah, usikum bisalah, usikum bisalah, usikum malakat aymanukum. Jagalah sholat, karena sholat itu adalah tiang agama. Ibadah yang bagus kalau kita sholat sama saja bohong. Kalau bagus kalau sholat sama saja bohong, tidak ada nilainya. Tuh, satu anak soleh. Cukup sekian dari Pak Guru. Dan setelah ini nanti kita akan menyaksikan penampilan dari perwakilan tiap kelas untuk melantunkan sholawat. Jadi nanti bisa tanggungnya di sebelah sana ya. Nanti kita makan. Sekarang kita siap menyiapkan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.